Kehidupan ini bukanlah pertempuran yang harus dimenangkan dengan kekerasan atau persaingan yang ketat. Sebaliknya, hidup adalah sebuah permainan yang bisa kita menangkan jika kita memahami dan menerapkan aturan-aturan yang ada. Aturan-aturan ini, meskipun sering tersembunyi dalam kedalaman pikiran kita, sebenarnya adalah panduan untuk membantu kita mencapai apa yang kita inginkan dalam hidup. Dalam buku The Game of Life and How to Play It, karya Florence Scovel Shinn, kita diajak untuk memahami bahwa kehidupan bukanlah sesuatu yang perlu dilawan atau ditakuti. Shinn mengajarkan bahwa kehidupan adalah permainan yang didasarkan pada hukum-hukum spiritual, dan bahwa dengan memahami dan menerapkan hukum-hukum ini, kita dapat mencapai segala yang kita inginkan, baik itu kesehatan, kekayaan, cinta, maupun ekspresi diri yang sempurna. Buku ini bukanlah buku pengembangan diri biasa. Ini adalah panduan spiritual untuk menjelaskan bagaimana kekuatan pikiran kita, baik yang sadar, bawah sadar, maupun super sadar, berperan penting dalam menciptakan realitas yang kita alami. Shinn menekankan bahwa kita memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menarik segala sesuatu yang kita inginkan ke dalam hidup kita. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa apa yang kita pikirkan, kita bayangkan, dan kita yakini akan cenderung menjadi kenyataan. Shinn menguraikan bagaimana hukum universal seperti hukum tabur tuai, di mana apa yang kita tanam itulah yang akan kita panen, berlaku dalam semua aspek kehidupan. Misalnya, jika kita memanen benih kejujuran dan kebaikan, kita akan menuai hal-hal yang positif, sedangkan jika kita menanam benih kebohongan dan kebencian, hal-hal negatif akan kembali kepada kita. Selain itu, Shinn juga menjelaskan pentingnya imajinasi sebagai alat yang membentuk gambaran-gambaran mental kita yang pada akhirnya akan muncul dalam dunia nyata. Dalam buku ini, Shinn memberikan contoh-contoh nyata tentang bagaimana imajinasi dan kata-kata yang kita ucapkan seseorang dapat mempengaruhi realitas mereka. Salah satu contoh yang disebutkan adalah tentang seorang pria yang selalu membayangkan dirinya terkena penyakit langka. Pada akhirnya, benar-benar terjangkit penyakit yang sama. Ini menunjukkan bahwa imajinasi kita dapat menjadi alat yang kuat dalam membentuk pengalaman hidup kita, baik positif maupun negatif. Shinn juga berbicara tentang peran pikiran bawah sadar, sadar, dan super sadar dalam menciptakan kehidupan yang kita inginkan. Pikiran bawah sadar adalah tempat di mana ide-ide murni dan intuitif disimpan, sedangkan pikiran super sadar menyimpan pola atau rancangan ilahi untuk setiap individu. Rancangan ini seringkali tampak sebagai ideal yang sulit dicapai, tetapi sebenarnya itu adalah takdir sejati yang ditunjukkan oleh kecerdasan tak terbatas dalam diri kita. Banyak orang, menurut Shinn, yang tidak menyadari takdir mereka dan malah mengejar hal-hal yang tidak sesuai dengan panggilan mereka, yang pada akhirnya hanya membawa kegagalan dan tidak puasan. Ia memberikan contoh seseorang wanita yang sangat ingin menikah dengan pria tertentu, tapi setelah menikah, ia kehilangan kebahagiaan sebelumnya yang ia harapkan. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami dan mengikuti rancangan ilahi yang ada dalam diri kita. Shinn juga menekankan pentingnya kata-kata dalam permainan kehidupan ini. Kata-kata memiliki kekuatan yang besar untuk membentuk realitas kita. Ia mengutip ajaran Yesus Kristus bahwa dengan kata-kata kita dapat diberkati atau ditutup. Pikiran bawah sadar tidak mengenal humor, dan kata-kata yang kita ucapkan dapat menjadi kenyataan. Ini berarti bahwa jika kita terus mengucapkan kata-kata negatif atau penuh ketakutan, kita akan meraih hal-hal negatif dalam hidup kita. Namun, hukum ini berlaku dua arah. Situasi kurang dapat diubah menjadi kelimpahan jika kita mengubah cara kita berbicara dengan berpikir. Shinn menceritakan kisah seorang wanita yang hanya memiliki $1, tetapi mengikuti intuisinya untuk kembali ke kampung. Di sana, ia bertemu dengan seorang teman lama yang memberinya ribuan dolar, mengubah situasi finansialnya secara drastis. Shinn mengingatkan bahwa tidak ada yang bisa menghalangi manusia dari mencapai cita-cita tertinggi dan keinginan hatinya kecuali keraguan dan ketakutan. Ketika seorang bisa berharap tanpa khawatir, tetapi keinginannya akan segera terpenuhi. Dalam salah satu bab, Shinn membahas The Law of Divine Supply yang mengajarkan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu dan bahwa selalu ada penyediaan untuk setiap kebutuhan kita. Kekuatan kata-kata dan pikiran dalam membentuk tubuh dan urusan manusia juga ditentukan oleh Shinn. Ia memberikan contoh seorang wanita yang terlilit utang dan harus membayar sejumlah besar uang. Dengan keyakinan dan afirmasi yang tepat, wanita tersebut akhirnya mendapatkan uang yang dibutuhkan tepat pada waktunya. Ini menunjukkan bahwa sikap mental kita terhadap kekurangan atau kelimpahan dapat mempengaruhi hasil yang kita alami. Shinn juga membahas pentingnya mempersiapkan diri untuk menerima hal-hal yang akan datang, bahkan ketika tanda-tanda akan terwujudnya belum terlihat. Ia memberikan contoh seorang wanita yang mencari apartemen saat situasi ekonomi sulit, tetapi juga yakin bahwa ia akan menemukan apartemen yang tepat. Ia bahkan membeli selimut baru sebagai tindakan nyata dari keyakinannya
dan akhirnya menemukan apartemen yang dia inginkan secara jahit. Dalam pandangan Shin, cinta adalah kekuatan magnet terkuat dalam semesta, dan cinta yang murni serta tidak egois akan menarik hal-hal baik ke dalam hidup kita. Dia juga menekankan pentingnya mengikuti intuisi kita sebagai petunjuk dalam hidup kita. Dengan mengikuti intuisi dan mengucapkan afirmasi yang tepat, kita dapat mengaktifkan kekuatan tak terlihat dan membentuk kembali kehidupan kita. Shin menutup bukunya dengan mengajarkan pentingnya memahami rancangan ilahi atau ekspresi dari nilai sempurna. Setiap individu memiliki potensi unik dan tugas khusus yang tidak bisa diisi oleh orang lain. Mengenali dan mengikuti rancangan ilahi ini akan membawa kebahagiaan dan kepuasan sejati. Shin memberikan contoh seorang pria yang sukses setelah mengikuti nasihatnya, menunjukkan bahwa ketika kita hidup sesuai dengan rancangan ilahi, segala kebutuhan kita akan terpengaruhi dengan cara yang ajaib. Dengan demikian, The Game of Life and How to Play It adalah sebuah panduan spiritual yang menawarkan wawasan mendalam tentang bagaimana cara menjalani hidup kita dengan baik-baik. Buku ini mengajarkan kita untuk memahami dan menerapkan hukum-hukum spiritual yang tepat dan membantu kita mencapai kesehatan, kekayaan, cinta, dan ekspresi diri yang sempurna. Dengan demikian, kita bisa menjalani hidup yang lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih memuaskan.